sesuai sejarah kan jadi malah bingung. Kasihan ya saya anak bangsa nanti bingung memahami sejarah. Jadi yang dilakukan pendopo itu hanya untuk kreasi saja. Ya kreasi, mengundang ya, seperti saya sebutkan ya, Sunan Kalijaga itu masih hidup, cuma sudah bubar. Dia mungkin ada acara Adipati Demak Wilayah Minyak Jamas untuk dia masih sore Kanjuruhan. Berarti kan dia sudah meninggal kalau itu. Kan enggak. Nyatanya kan masih hidup. Terus sebenarnya isi dari minyak jamas itu bagaimana? Isinya apa? Isi minyak jamas itu kan tadi disebutkan di hari Selasa Kliwon kita mengambil kelapa hijau yang tidak boleh dijatuhkan, yang hadapnya arah kiblat dengan jumlah ganjil, kemudian dibuat minyak oleh para wanita yang sudah menopause. Nah, setelah jadi itu namanya lisa sepuh. Nah, lisa itu nanti dicampur dengan cendana, dengan melapi, dengan minyak kenanga. Setelah itu kemudian besok paginya dibawa untuk menjamasi pusaka. Itu ada puasanya? Ya, tentu jelas. Namanya ritual adat pasti ada, apalagi kita orang Jawa itu pasti ada ritual semacam itu. Ya sembarangan. Pernah punya ramuan sama itu langsung dari Sunan. Ya, rumusnya. Ini dari leluhur kita teruskan terus kan. Kita nggak bisa terus membuat komposisi baru seenak kita wah pakai minyak bumi aja biar nggak usah susah-susah nenek berapa enggak. Minyaknya baru terus ya? Oh iya tiap tahun. Kalau ada sumbangan dari Surakarta dan sebagainya itu sebenarnya gimana? Nah ini yang kadang salah ditafsirkan. Dulu saya pernah diundang di Keraton Solo waktu itu Gus Timo masih jadi pemegang pemerintah. Berhubung di sini ada dualisme, kemudian Gus Timo memberikan semacam pemberitahuan bahwa keraton tidak akan memberikan ke A dan ke B. Saat itu saya jawab enggak ada masalah, karena sebetulnya saya menjamasi itu buat minyak sendiri, gitu loh. Bukan berarti ini kadang ada persepsi, wah sih kayak keraton Solo berarti itu sing masih sah. Enggak seperti itu, karena sudah saya katakan. Proses membuat minyak itu kita buat sendiri, ada tata caranya sendiri. Tidak menggantungkan Solo. Oh tidak, Solo kan hanya memberikan minyak wangi. Kalau itu diberikan itu kan hanya penguatan kita sampaikan sedikit-sedikit. Memang seperti itu kenyataannya. Berapa hari itu kalau buat minyak jamas prosesi? Ya setelah ya 1 hari itu kalau itu sudah jadi ya sudah itu nanti disimpan. Dan harus habis ya? Ya setiap orang kan minta ya. Kita berikan semua dan nggak ada kata dijual, mohon maaf ya. Nanti ada suara jual minyak, jual kembang, jual kain luwur, ini sangat memalukan ini kalau ada pihak-pihak seperti itu. Tolonglah, kasihan nama leluhur kami kan itu Kalijaga, kami nggak punya mental seperti itu ya. Mental ngemis, mental jual-jual itu nggak ada di untuk kita. Kebutuhan jamasan itu berapa liter biasanya kalau sekali buat? Wah itu kita nggak bisa ngitung ya, kadang sampai ribuan ya, sampai berapa botol? Ribuan botol. Dan gratis. Kita berikan gratis. Makanya kadang saya pusing. Botol yang kecil-kecil. Iya, kadang saya pusing kok ada minyak bisa dijual, bisa beli dan ada itu kan memalukan kita. Trai wali wadol minyak ini miskin, benar-benar miskin moral, ya, miskin hati. Kasihan saya melihat orang-orang seperti itu. Terus kabarnya itu karena keputusan EMA harus Kasepuhan yang memenangkan usaha lain daripada Panembahan, itu bagaimana menurut Pak? Aneh kan kalau ada orang ngomong seperti itu, nggak punya hak, nggak punya relevansinya apa dia ngomong itu, udah nggak punya hak di perkara itu. Jadi perkara itu hanya masalah yayasan ya? Di yayasan dong. Internal. Antara siapa dengan siapa itu? Ya, antara saya dengan Gus Rianto, internal Yayasan Sunan Kalijaga. Udah dengan Kasepuhan. Lalu tiba-tiba kok ada Kasepuhan klaim menang, ini kan Kalau dengan Pak ngerti Pak enggak masalah. Saya nggak ada masalah dengan Rahmat, saya dengan anaknya Rahmat namanya Gus Rianto. Ya. Dan itu sekarang dia saya perkarakan di PN Surabaya terkait dia membuat akte nomor 8 tahun 2020 yayasan ya Sunan Kalijaga yang dia ada indikasi memalsukan atau bagaimana? Indikasi pemalsuannya ada karena bahwa di syarat untuk melanjutkan Kementerian Yayasan Sunan Kalijaga itu harus ada laporan 5 tahun berturut-turut dari pengurus.
Saya 2018 terakhir jadi pengurus. Kemudian dia membuat 2020. Pengurusnya siapa? Karena di Pembina ini tidak pernah mengangkat lagi pengurus sampai sekarang. Artinya saya sampai sekarang itu masih punya hak sebagai ketua Yayasan Gajah. Karena tidak ada pembubaran, tidak ada perubahan pengurus. Monggo dari pihak sana bilang mau menjamasi, bisa menjamasi 2 kali, monggo. Kami nggak berani atau nggak bisa, wah itu nggak bisa jamasi, itu enggak. Tapi dengan dasar pertemuan mediasi yang dilakukan di Polres dengan tawaran itu, kenapa dari pihak sana atau pihak tersebut nggak berani lah, panjenengan bisa menyimpulkan sendiri. Masalah ada informasi penjamasan 2 kali, silahkan. Kalau dampak penjamasan kedua dilakukan sampai sekarang ya kami nggak tahu ya dampaknya apa, monggo nggak kami ini, yang penting lembaga adat dan yakin bisa menjamasi karena yang menjamasi saya, yang pegang pusaka, pegang ageman Kota Lombok Kusumo itu saya pribadi selaku panembahan. Mengapa setelah keluar usai menjamas pintu tidak dikunci lagi? Ya, karena sudah kesepakatan dari mediasi di Polres. Nah, kalau ditutup lagi dari pihak kesepuan, buka pintu Kasunanan jelas nggak bisa, nggak punya kunci. Juru kuncinya Pak Edi soal itu dari pihak kami. Makanya dengan adanya mediasi itu ya kita patuh apa yang disampaikan dalam mediasi.